Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita. Ini adalah pandangan-pandangan dari para cendekiawan. Ini memasuki pandangan dari Muhammad Marmudok Pythal. Marmudok Pythal ini adalah seorang novelis Inggris yang memeluk Islam pada tahun 1917. Beliau banyak memberi ceramah dan khutbah tentang Islam dan menerbitkan terjemah Quran suci pada bulan Desember 1930. Terjemahannya juga termasuk yang paling terkenal. Di awal tahun 1919, Pythal menyampaikan khutbah di London yang kemudian diterbitkan dengan judul Toleransi. Dalam khutbah itu beliau menyatakan antara lain sebagai berikut: toleransi atau toleransi beragama adalah esensi Islam. Quran suci memerintahkannya dan Rasulullah Muhammad SAW dalam masa hidupnya, baik sebagai nabi maupun sebagai penguasa, menunjukkan bagaimana hal itu seharusnya dipraktekkan dalam situasi damai maupun perang. Beliaulah yang pertama kali menyatakan dengan sangat jelas bahwa Allah Ta'ala akan mengganjar kebaikan setiap kredo dan bangsa bukan atas dasar keyakinan mereka, melainkan menurut apa yang mereka lakukan, usaha yang mereka lakukan untuk membantu umat manusia. Ya Allah, ampunilah kami orang Islam yang mempunyai firman suci tentang belas kasihan dan toleransi yang selalu ada di hadapan kami. Tetapi di dalam perjalanan waktu seringkali kami jatuh ke dalam jurang intoleransi. Tetapi jangan biarkan orang mengira bahwa ketika kami melakukannya, kami sedang mengikuti teladan baik Nabi suci Muhammad SAW atau ajaran agama kami. Tidak, kami melakukannya justru karena kami lupa pada teladan itu. Tidak, kami melakukannya justru karena kami mendustakan iman kami. Sekarang bebaskan pikiran kalian dari kesan bahwa Muhammad SAW adalah seorang fanatik atau berlaku kejam dalam perang, atau selama hidup pernah menjadi seorang agresor. Selama 12 tahun beliau sabar di bawah penganiayaan, padahal setiap saat bisa saja beliau bangkitkan satu praksi untuk melindungi beliau dari kaum musyrik. Beliau mengajak para pengikutnya hijrah dari Mekah ke suatu tempat di mana mereka bisa diterima karena menginginkan kedamaian. Tetapi terpaksa beliau memaklumatkan perang, sebab tetap saja
mengusik mereka dan membawa pasukan berjumlah besar dengan niat menghancurkan umat Islam. Kaum musuh telah memerangi dan berusaha menghancurkan Islam. Melakukan pembunuhan dan penganiayaan dan pengkhianatan. Mereka meski demikian saat menaklukkan Mekah, Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengampuni mereka. Sungguh dunia tidak pernah menyaksikan wujud kemurahan hati semacam itu sebelumnya. Kaum Yahudi, kaum Kristen, dan semua orang yang menyembah Tuhan yang Esa dan beriman kepada hari akhir yang dikabulkan penglihatannya atas kebenaran oleh para pendeta mereka dengan imajinasi yang sia-sia adalah Muslim yang tersesat. Mereka yang berlaku baik dan tidak ikut-ikutan melakukan penganiayaan, mereka dianggap setara dengan kaum Muslim. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan toleransi yang paling sempurna kepada kaum Yahudi dan kaum Kristen, sebab mereka diperkenankan untuk tetap hidup damai di bawah kekuasaannya. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menghukum kaum Yahudi dan kaum Kristen yang berkhianat dan memerangi kaum Muslim, tetapi itu tidak mengurangi rasa toleransi beliau akan agama mereka. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tidak pernah goyah dalam hal toleransi, meskipun diancam, diserang, dan berusaha dihancurkan dari segala arah. Dalam perang melawan kaum Kristen, mereka tetap menghormati gereja, menghormati biara dan para pendeta, dan tidak pernah memaksa orang-orang yang ditaklukkan itu mengubah iman mereka. Hal ini telah menjadi prinsip Islam selama berabad-abad, meskipun kadangkala kaum Muslim gagal memenuhinya. Demikian kajian dari Dr. Yahid Aziz. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.